Nah, kita dipercayakan tempat eh, kantor dan ada 2 kios yang masih kosong. Alhamdulillah, ini sekarang lagi direnovasi. Saya pikir apotek yang lebih minim apa ya, kalau kalau boleh dibilang konflik ya konflik lah dengan misalnya kalau dibandingkan dengan LPG pasti ada kompetitor lain yang notabene mereka adalah calon anggota koperasi kan dari satu desa. Misalnya kalau mau 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 saya buka di awal ini bicara tentang pupuk, tentu sebelumnya sudah ada Gapoktan yang kebetulan di kita itu dikuasai oleh kios, Pak. Jadi ketua Gapoktannya itu punya kios pupuk. Jadi semua dihandle kios atas nama kios, akhirnya HEP-nya juga nggak karu-karuan di harganya, markup-nya sampai 100 ribuan lah dari harga yang resmi. Coba begini Pak, saya sadari persepsi masyarakat tentang koperasi ini masih banyak yang itu tuh enggak lurus, sebab di kita tuh kan lagi marak-maraknya Bang Emok tuh. Hmm. Akhirnya orang yang berpikir koperasi ketika diajak bicara ya ujung-ujungnya mau seolah mau dapat pinjaman, apalagi di sosmed nilainya sampai 3 miliar. Kira-kira itu jadi kios pupuk, kemudian apa menahan anggota untuk bergabung dulu dan seterusnya. Tadi dengan pertimbangan simpan pinjam pasti akan ada, tetapi tidak sekarang. Nah ini yang edukasi ini yang memang suka nggak suka harus dilakukan, walaupun memang ini ketika Mas Adi tadi menahan untuk tidak mengapprove dulu dan seterusnya, itu bisa jadi malah jadi brundet. Kenapa brundet? Karena nanti dari data mikroset terlihat koperasi Mas Adi nggak ada pertumbuhan. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini di forum Koperasi Merah Putih. Monggo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas Adi. Salam kenal di Sanjaya, di Indramayu. Pak Ade, salam kenal Mas Aji, Mas Mario, Pak Mul yang Ya, tadi sudah Mas. bersuara. Mas Adi. Terima kasih banyak ini. Eh, Ya, saya kebetulan dipercaya jadi supir lah di KDNP salah satu. Apa Mas? Audionya agak kurang jelas Mas. Ya, kebetulan saya jadi ketua di KDMP Salam Dharma Indramayu, Pak Oh D. Indra Mayu. Jadi, Iya. Alhamdulillah di kita eh, kepala desanya sangat respon, sangat support ke kita. Itu mungkin juga karena kita pengurus juga memposisikan sebagai sebagai mitra lah di bidang ekonomi untuk warga masyarakat desa. Nah, kita dipercayakan tempat eh, kantor dan ada 2 kios yang masih kosong. Alhamdulillah, ini sekarang lagi direnovasi. Oh, tapi Legalitas sudah ada kiosnya ya berarti ya. ada 2. Ah, mantap. Leg- Lanjut. Legalitas, alhamdulillah sudah tembus semua. Ke BRI sudah ada 2 rekening yang dibuat, termasuk untuk Briling. Nah, Ah, sekarang sedang renovasi tempat untuk apotek, Pak. Jadi dari beberapa gerai yang ada, yang tersedia, yang selalu didorong untuk diadakan, saya ambil apotek sebab saya pikir apotek yang lebih minim apa ya, kalau kalau boleh dibilang konflik lah dengan misalnya kalau dibandingkan dengan LPG pasti ada kompetitor lain yang notabene mereka adalah calon anggota koperasi kan dari satu desa. Misalnya kalau mau 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 saya buka di awal ini bicara tentang pupuk, tentu sebelumnya sudah ada Gapoktan yang kebetulan di kita itu dikuasai oleh kios, Pak. Jadi ketua Gapoktannya itu punya kios pupuk. Jadi semua dihandle
kios atas nama kios, akhirnya HET-nya juga nggak karu-karuan di harganya, markup-nya sampai 100 ribuan lah dari harga yang resmi. Akhirnya kita putuskan untuk ini dia sedang sedang diupayakan untuk membuat apotek. Saya pikir apotek itu jalan yang apa namanya hal enggak terjal lah untuk apa untuk dijalankan. Nah, alhamdulillah kebetulan saya belum berani ini Pak. Ini yang penting, saya belum berani menerima anggota secara resmi. Sebab begini Pak, saya sadari persepsi masyarakat tentang koperasi ini masih banyak yang itu tuh enggak lurus. Sebab di kita tuh kan lagi marak-maraknya Bang Emok tuh. Hmm. Akhirnya orang yang berpikir koperasi ketika diajak bicara ya ujung-ujungnya mau seolah mau dapat pinjaman, apalagi di sosmed nilainya sampai 3 miliar. Teman-teman yang kita jumpai, ibu-ibu, bapak-bapak yang diajak ngobrol, pikirannya 3 miliar itu dibagi seluruh penduduk satu desa itu. Akhirnya kita putuskan, kita rem, kita nggak terima pendaftaran dulu, walaupun banyak orang-orang yang minta untuk segera didaftarkan. Kita ambil eh, opsi buka dulu gerainya, itu apotek tadi. Lah di pembukaan itu kita bikin acara, kita undang seluruh masyarakat untuk mendatangkan orang yang berkompeten untuk menjelaskan bahwa koperasi merah putih ini tidak seperti yang ada di pikiran orang kebanyakan, bahwa mereka mengharapkan simpan pinjam saja. Nah, di microsite di kita itu microsite itu paling terkendala, Pak. Sebetulnya sudah 100% di Kecamatan Anjatan. Saya kebetulan di Kecamatan Anjatan. Jadi seluruh legalitas sudah kecuali microsite. Microsite itu sepertinya kurang, ya karena mungkin ya apa diperlukan kemampuan IT lah untuk mengakses microsite. Akhirnya banyak dari kita yang ya paling satu dua koperasi saja di antara kita di kecamatan kita yang menggarap microsite. Nah, akhirnya saya pribadi juga belum ada anggota yang dimasukkan kecuali satu. Ada salah satu teman yang mencoba mengakses K, apa namanya KMD APK tuh Pak. ADMP Mobile. KDMP Mobile betul. KDMP Mobile. Ada satu yang masuk. Nah, sepertinya bukan sekedar masuk dan mendaftar saja, harus ada approve dari kita ya Pak ya. Harus Ya, betul. diverifikasi kita, lalu diterima atau tidaknya kita yang tentukan. Baru ada satu. Walaupun itu tadi sebetulnya banyak yang mau mendaftar. Cuman saya ngambil keputusan dengan kawan-kawan tuh nantilah sosialisasinya harus benar dulu. Saya khawatir saya ketiban utang nanti kalau buru-buru menerima pendaftaran kan mesti harus bayar pinjam apa namanya simpanan pokok dan wajib tuh Pak. Jadi kalau kadung misalnya di kita itu 50 ribu untuk simpanan pokok, simpanan wajibnya 10 ribu Pak, nggak besar. Cuman kalau dikalikan misalnya tiba-tiba sampai 1.000 orang kan jadi banyak juga. Satu, kita belum siap untuk, saya khawatir nanti ada pending atau dana dari Himbara atau usahanya nggak jalan beberapa bulan, malah kita yang ditagih orang sekampung tuh Pak. Makanya tadi saya ulang lagi, saya coba buka gerai, salah satu gerai apotik, lalu sosialisasi, saya datangkan tamu biar pemerintah desa yang berbicara langsung ke masyarakat tentang koperasi supaya persepsi mereka benar tentang koperasi. Nah, itu tentang rencana kita. Yang ke yang ke berikutnya tentang agen LPG, Pak. LPG ini begini. Kita kan seperti yang saya dengar di medsos kan dapat jatah seperti pangkalan apa subpangkalan ya Pak ya. Ya, Sebab kalau pangkalan itu yang saya tahu dia harus ketika mendaftar sebagai pangkalan dia harus menyertakan apa ya calon calon pelanggan lah, calon penerima manfaat ke agen. Nah, nanti dari agen juga diberikan kuota yang mau atau tidak mau untuk 1 minggu misalnya harus tetap segitu. Harus artinya harus dibeli walaupun kita masih ada gitu. Ada seolah paksaan dari agen agar agar pangkalan itu
dalam kondisi apapun harus makan jatah kuota kita, ini agen gitu maksudnya. Nah, saya masih berhitung, nah nanti subbangkalan seperti yang diwacanakan di KDMP itu seperti itu enggak, nanti ada semacam paksaan harus membeli, menjatah harus dibeli atau tidak, itu pertanyaannya. Yang kedua, bisa nggak mungkin nggak misalnya Koperasi Desa Merah Putih justru mengajukan diri menjadi agen atau distributor, supaya misalnya kita di kecamatan kita bisa isi misalnya koperasi-koperasi satu kecamatan, kan logikanya akan lebih mudah tuh kalau misalnya salah satu agennya ya agen dari koperasi, distribusinya lewat koperasi lagi di tingkatan sub apa namanya sub pangkalannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, eh, untuk acara yang lagi kita persiapkan launching, saya mengharapkan support dari BUMN atau BUMD, Pak. Nah, sejauh yang Bapak ketahui, apa support maksimal dari BUMN agar kita KDMP yang mencoba untuk membuka gerai di awal bisa peroleh dari BUMN atau BUMD. Sebagaimana kita ketahui, kita kan ada Pertamina, ada PT Pos dan lain sebagainya. Apa bentuk kontribusi yang bisa kita harapkan dari mereka untuk usaha BUMN KM koperasi kita. Dan yang berikutnya, apunten ini Bapak, agak banyak pertanyaannya. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan dari situ. Tentang PPK, wacana tentang P3K itu Pak. PPK ya Pak ya, yang katanya mau P3K. diperbantukan untuk setiap koperasi. Betulkah itu? Lalu nanti apakah malah kemungkinan bisa bikin tambah konflik dengan kita atau tidak? Nah, yang keenam, begini Pak. Jadi di awal ketika kita sowan ketemu dengan perbankan, kita masuk kebetulan di kecamatan kita itu tidak ada bank lain selain BRI, ada unitnya. Jadi kita di awal tuh sudah datang ke BRI untuk menjelaskan posisi kita. Setelah sebelumnya dari BRI mengirim menterinya untuk mendata kita dan wawancara sedikit tentang operasi. Jadi kita masuk ke pimpinan, lalu berbicara tentang ini, memperkenalkan diri lah kalau kita pengurus KDMP, dan saya tawarkan saat itu saya mohon support dari BRI. Alhamdulillah ketika itu mereka support dengan menyiapkan spanduk dan beberapa umbul-umbul yang kita minta tuh. Kebetulan alhamdulillah dikasih gitu. Jadi kita di kantor kita tuh di depan sudah dipasang umbul-umbul yang sesuai yang kita desain, digratisin sama BRI. Dan yang kedua, saya mohon waktu itu tuh saya mohon mengajukan supaya bisakah BRI membantu kita agar seluruh anggota koperasi kita secara otomatis menjadi nasabah BRI. Saya tawarkan seperti bagi kita itu salah satu nilai jual ke calon anggota, karena mereka bisa memiliki rekening BRI tanpa harus membayar plus, kan biasanya ada saldo awal tuh, cukup membayar simpanan pokok dan wajib, nanti otomatis jadi nasabah BRI dan dapat ATM. Sekaligus saya tawarkan juga ke BRI saat itu bahwa bisa nggak misalnya BRI secara resmi mengeluarkan ATM bertema koperasi yang bisa kita jadikan sebagai kartu anggota untuk setiap koperasi yang ada di lingkungan Kecamatan Anjatan di Indramayu sini. Nah, itu lagi digodok, katanya lagi diusulkan ke wilayah, sebab ada bagian lain. Saya iakan saja, saya tunggu sampai sekarang belum ada kabarnya, tapi nggak apa-apa. Saya syukur-syukur bisa lah, kalau bisa kan jadi agak keren Pak, ada sendiri Mas. Jadi operasi kita punya punya
punya kartu tanda anggota bentuknya ATM gitu. Itu juga saya pikir keuntungan untuk BRI, sebab bisa saja kan satu desa kita tuh ada 7.000 Pak, jumlah penduduknya 7.000-an lebih. Kalau tiba-tiba misalnya dalam satu waktu, 1 bulan, 2 bulan ada lonjakan nasabah di BRI, kan jadi kredit poin buat mereka gitu. Makanya itu sebagai apa ya, sebagai urup-urup lah bahasa Indramayunya tuh, sebagai apa, simbiosis mutualisme lah gitu. Nah, itu Pak, barangkali itu dulu lah. Nanti kalau Oke, saya nemu lagi. makasih. Pak, makasih. Makasih Mas Adi. Jadi ini Iya, ini menarik apa yang tadi disampaikan Mas Adi. Berurut ya Mas. Satu tentang pupuk tadi, tentang kemudian menghindari dulu karena memang sudah ada kiosnya yang kemudian itu apa terkoneksi dengan Kapoktan dan seterusnya. Mas Adi, sebagai satu catatan informasi, saya perjalanan kemarin menemukan ada satu koperasi yang kemudian ketika dia siap jadi apa penyalur penyalur pupuk, maka pupuk yang kemudian tadinya disalurkan lewat kios-kios yang sudah ada itu langsung dipotong, Mas. Jadi kios tidak dapat lagi pupuk sesuai dengan kebutuhan warga di desanya. Jadi kalau di desa Mas Adi, Mas Adi bisa bisa punya data nih kebutuhan warga desanya itu kan berdasarkan profil yang ada di apa di microsite itu kan. iya. Nah itu Mas Adi punya data bahwa warga kami luasan tanahnya segini. Hmm. Itu dari warga desa kita. Berarti kebutuhan pupuknya apa segini. Nah, ini sudah tergabung di kelompok tani apa dan seterusnya dan seterusnya. Ketika pupuk Indonesia kemudian menyepakati koperasinya Mas Adi itu sebagai penyalur, maka otomatis pupuk subsidi untuk wilayah di desanya Mas Adi itu disalurkannya lewat koperasinya koperasi desa. Tidak lagi disalurkan lewat pengecer. Jadi kalau yang kemarin kan data RDKK-nya kan diserahkan ke pengecer tuh Mas. Kios Ya, betul. umpama Betul. saya nggak tahu kalau yang di Jawa Barat apakah ada konsep kartu taninya atau apa saya nggak tahu. Tapi kalau di Jawa Tengah kan ada kartu tani yang terkoneksi sama aplikasinya BRI. Hmm. Nah, kalau yang di Jawa Barat seperti apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas secara otomatis yang terjadi di Jawa Tengah sama di Jogja, ketika siap jadi penyalur, maka pupuk tidak lagi disalurkan lewat agen yang kemarin apa mereka dapat. Kira-kira Mohon itu. izin Pak, Pak Ya, De, Apunten, mohon izin menyela sedikit. ya, Nah, kesiapan koperasi itu diukur dari apa, Pak? gudang, pergudangan, Oh, gudang. pergudangan dan Dan permodalan. Karena hanya ini itu, Pak. ini yang bagian yang sedang kita kita coba dorong supaya apa permodalan itu tidak diperlukan. Jadi Hmm. modelnya kan apa mengajukan order nih DO pada saat pupuk datang kan sama harus bayar. Iya, iya. Nah ini sebenarnya kalau konsep konsep kooperasinya berjalan dengan baik, anggota apa teman-teman penerima apa penerima manfaat pupuk itu kemudian mau bergabung, maka kan sebenarnya mereka tinggal bayar di depan yang tadi saya bilang, oh aku kira-kira butuhnya segini ya, berarti bayar di depan oh, supaya dapat kemanfaatan kepastian jumlah, kepastian waktu untuk dapat pupuknya, kira-kira seperti itu. Nah, memang yang kemudian jadi catatannya adalah kesiapan gudangnya, Mas. Kesiapan gudangnya sesuai dengan kebutuhan itu Anda siap apa enggak? Nah, desa kemudian yang perlu mengambil peran ini memberikan ruang untuk apa? Untuk pergudangan. Kira-kira itu, Mas, untuk urusan pupuk ya. Saya pikir itu bukan berarti bahwa kita yang mematikan bisnis mereka, ah, tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana petani mendapatkan harga eceran tertinggi sesuai dengan ketentuan. Yang seperti Mas Adi tadi sampaikan, sekarang kan mereka dapatnya harga lebih apa lebih mahal daripada HET, mungkin sampai 100.000 dan seterusnya. Itu bagian yang
yang harus kita perjuangkan adalah manfaat untuk anggota. Dia mendapatkan harga lebih baik. Itu yang apa di apa yang menjadi obsesi dari Pak Presiden kan seperti itu. Itu satu yang pupuk. Kemudian yang kedua tentang menahan dulu keanggotaan. Mungkin memang ya ada benarnya juga tadi yang Mas Adi sampaikan. Khawatir kemudian apa sudah terhimpun dan kemudian pandangan masyarakat masih tentang bagaimana koperasi ini jadi penggantinya Bang Emon. Kalau di istilahnya di Jawa Barat kan Bang Emon, kalau di Jawa Tengah itu istilahnya Bang Didel ya, Mas Adi, Mas apa teman-teman yang di Jawa Tengah istilahnya kan Terus, Pak. Bang Harian itu yang keliling tiap hari itu kan Mas. Nah, mungkin memang itu menjadi apa bagian yang perlu disosialisasikan bahwa satu saat memang iya koperasi akan akan ada simpan pinjamnya, tapi pada saat sekarang mungkin belum ke sana. Setidaknya mereka dapat manfaat untuk hal-hal di luar itu dulu. Itu untuk yang masalah menahan keanggotaan. Yang untuk masalah microsite, ya ini mungkin menjadi bagian lain yang mungkin Mas Adi bisa komunikasikan lagi ke teman-teman dinas di Indramayu supaya bagaimana kemudian fasilitasi atau dukungan dari dinas itu untuk memberikan edukasi atau pendampingan terhadap bagaimana melakukan updating untuk microsite. Yang jelas ketika bicara microsite ini adalah arah untuk digitalisasi koperasi desa. Nah, arah untuk ke sana yang menjadi tantangan berikutnya adalah kesiapan infrastruktur, akses internetnya gimana dan seterusnya. Nah, itu bagian yang bisa didiskusikan ketua koperasi dengan ketua pengawas, karena ketua pengawas kan kepala desa nih. Ya, bisa aja, oke deh itu perangkatnya desa apa ada satu perangkat komputer dari desa yang tidak terlalu banyak dipakai bisa dimanfaatkan untuk operasi dan seterusnya. Nah, kemudian tentang LPG. Tentang LPG ini sejauh yang saya tahu LPG ini memang ada kuota, Mas. Jadi kalau sub pangkalan dan pangkalan itu yang tadi saya sampaikan secara jumlah beda kuotanya. Tapi nggak perlu takut bahwa kemudian dipaksa beli. Karena sebenarnya kalau kuota yang didapatkan oleh koperasi, apalagi sebagai sub pangkalan itu 1 bulan 50 tabung ya pasti habis dalam waktu 2 hari aja udah bisa habis itu. Ketika kemudian koperasi membuka sub pangkalan LPG ini, kenapa? Karena koperasi bisa menjual dengan harga eceran tertinggi dijual dengan harga eceran tertinggi aja udah untung 2.000, apalagi kalau lebih dari itu. Jadi kekhawatiran tentang diwajibkan beli, kalau toh ada sisa tetap harus dibeli, nggak usah khawatir Mas. Saya yakin ya, tapi paling tidak Mas Kang Adi tadi bisa melakukan ini ya, melakukan observasi di wilayah desanya. Kalau 7.000 warga kan kakaknya mungkin ya sekitar 3.000-an lah. Paling nggak kalau 3.000 kakak udah kebayang satu kakak itu 1 bulan satu aja. Itu kan udah kalau cuma dapat 50 ya kurang-kurang kan kira-kira kayak gitu. Malah malah tidak perlu khawatir bahwa masih ada LPG kemudian harus nebus ya lebih pada malah bisa jadi Anda minta untuk tambahan kira-kira kayak gitu. Ini untuk LPG kemudian untuk tadi ini dengan BRI tadi menurut saya keren tadi yang sudah disampaikan terkait dengan BRI betul berarti memang ada program untuk masyarakat bisa punya rekening tapi memang ada syarat-syarat khususnya. Jadi syarat khusus itu maksudnya oh dia belum punya rekening dan seterusnya itu menjadi syarat-syarat khusus yang Mas Adi mesti ditanyakan lebih lebih lanjut tentang itu.
bahwa kemudian kartu ATM itu ada look apa bisa jadi kartu anggota. Itu menurut saya ya ide yang ide yang bagus dan saya yakin sangat mungkin itu dilakukan. Karena memang ya bank kan juga perlu punya punya bukti pertumbuhan nasabah. Hmm, betul. Artinya orang-orang nabung kan perlu dan seterusnya. Jadi itu saya pikir menarik, Mas. Dan Ya. untuk yang yang PPPK ini apa apa dalam remang-remang ya yang saya tahu. P3K ini kan kemarin sempat digulirkan akan ada pendampingan dari P3K di koperasi-koperasi, bahkan tiap koperasi nanti ada 2 orang atau 3 orang dan seterusnya. Itu sudah dibayar oleh negara Iya. dan kemudian teman-teman bisa memanfaatkan. Apakah akan ada benturan? Nggak ada benturan. P3K yang ada di situ kan bukan anggota koperasi, bukan pengurus koperasi. Dia itu seperti pegawai yang sampean nggak perlu gaji mereka karena itu digaji negara. Kalau sesuai dengan omongannya menteri kan gitu. Ya. Nah, bahwa itu kapan akan datang dan seterusnya, ya itu diabaikan dulu aja. Jangan terlalu berharap ada tenaga gratisan dan seterusnya. Ya optimalkan potensi yang dimiliki. Kira-kira itu. Nah, kalau untuk apotek, kalau nggak salah apotek itu tanggung jawabnya ada di Kimia Farma. Nah, nanti coba kita bantu kita sama-sama cari aksesnya atau kalau enggak dari Indramayu nanti coba cari Kimia Farma yang di Indramayu, coba diajak ngobrol mereka tahu atau enggak dan seterusnya dan informasi-informasi itu bisa diupdate di forum supaya kawan-kawan yang lain bisa kemudian tahu. Jadi gini prinsipnya pengalaman adalah guru terbaik. Kita sepakat, ya. Pengalaman orang lain itu adalah efisiensi yang luar biasa. Jadi pengalaman itu guru terbaik ketika mungkin Mas Adi dengan perjalanannya itu jadi punya pengalaman. Tapi saya belajar dari pengalamannya Mas Adi itu saya jadi ongkosnya lebih murah. Kenapa? Saya nggak perlu buang waktu, nggak perlu repot-repot, ya kan? Karena kerepotan-kerepotan itu sudah dilakukan oleh Mas Adi dan kita belajar dari apa yang dilakukan Mas Adi. Nah, forum kita ini menjadi bagian untuk sama-sama saling membantu, sama-sama saling menguatkan. Oh, ternyata di sana begini, begini. Oh, berarti kita bisa melangkah dengan cara ini dan seterusnya. Kira-kira itu jadi kios pupuk, kemudian menahan anggota untuk bergabung dulu dan seterusnya. Tadi dengan pertimbangan simpan pinjam pasti akan ada, tetapi tidak sekarang. Nah, ini yang edukasi ini yang memang suka nggak suka harus dilakukan, walaupun memang ini ketika Mas Adi tadi menahan untuk tidak mengapprove dulu dan seterusnya itu bisa jadi malah jadi brundet. Kenapa brundet? Karena nanti dari data mikroset terlihat koperasi Mas Adi nggak ada pertumbuhan, mosok anggotanya nggak nambah-nambah dan seterusnya. Nah ini mungkin perlu diberikan pertimbangan setidaknya anak-anak muda dulu deh. Anak-anak muda dikasih tahu bahwa ini agendanya itu kayak gini. Jadi kalau anak-anak muda mungkin kan belum terlalu main sama Pokemon kan gitu kan. Jadi bisa bisa Ya. diajak yuk gabung-gabung lah di sini. Nanti ini jadi tempat bisnis kita bareng-bareng kira-kira kayak gitu. Dan itu terjadi Mas yang kemarin kita sempat mampir di Malang kalau nggak salah. Itu yang kemudian menghidupkan gerai itu anak-anak muda, Mas. Jadi anak-anak muda itu karena sudah ada gerainya, kemudian daripada mereka nongkrong-nongkrongnya nggak jelas kemana, akhirnya mereka patungan untuk kemudian belanja, belanja barang dijual di situ. Nah, Ya. yang mereka belanja dan mereka jual di situ, untungnya buat mereka bukan buat koperasi, tapi koperasi kan kelihatan hidup. Ya. Oh, orang mau beli apa? Mau beli mie tengah malam atau mau beli apa? Mau beli kopi dan seterusnya. Di situ kopinya diseduh dan seterusnya. Ya, anak-anak muda itu yang melayani dan mereka yang dapat manfaat untungnya. Koperasi jangan melihat bahwa loh dia dapat untung di situ berarti harus ada bagian untuk koperasi. Jangan lihat itunya dulu. Lihat bahwa kemudian
apa gerainya koperasi itu terlihat selalu ramai. Nah, itu bagian-bagian yang kemudian menjadi catatan bagaimana bahwa koperasi dari Mas Adi ini hidup. Setidaknya seperti itu, apalagi kalau Hmm. sudah aktif di microsite, kegiatan-kegiatan itu kan bisa diupdate di kabar koperasi. Itu kan ada cara untuk kita melakukan update. Atau ketika kemudian ada anak-anak muda yang ada di situ, ya diajak juga anak-anak muda itu, yuk koperasi kita bikin akun media sosial nih. Jadi mereka bisa mungkin sambil sambil makan-makan di situ atau ngopi bareng di situ, nge-live TikTok, nge-live apa-apa YouTube atau apa dan seterusnya. Jadi koperasi ini bisa dijadikan tempat untuk menghidupkan ekonomi kreatif dari warga masyarakat ketika targetnya anak-anak muda. Nah, ini yang mungkin Mas Adi, apalagi kalau saya lihat Mas Adi eh, masih termasuk anak muda, apalagi kalau lihat kabel-kabelnya ini sangat familiar dengan digital kan gitu. Artinya artinya bagian-bagian dari bagaimana mendigitalkan koperasinya itu terekspos ke publik itu juga menjadi sesuatu yang menarik. Taruh kata yang paling gampang nih Mas Adi. Googling di Google Map, nulis nama koperasinya Mas Adi. Ketemu nggak di mapnya? Kalau belum ketemu, berarti itu bagian yang perlu coba kita tagging nih, tempat nongkrong kita ini jadi koperasi koperasi desa di sini. Kemudian ketika orang mencari alamat koperasi ketemu di tempatnya Mas Adi, bisa jadi kemudian dari relasi hubungan dengan teman-teman yang sekarang sudah merantau dan seterusnya, Mm-mm. suruh mereka memberikan komentar atau memberikan rating tempat itu sehingga di Google Map koperasinya kelihatan ada kelihatan ada aktivitas teman-teman yang lagi nongkrong di situ, upload dong fotonya di apa di lokasi di map kita dan seterusnya. Nah, ini bagian-bagian yang menurut saya kalau ketemunya anak-anak muda pasti apa cukup asik untuk bermain-bermain yang kayak gitu. Kira-kira itu Mas Adi, beberapa kayaknya sudah saya berikan respon. Kalau ada yang lain silakan. Pak Dek, satu lagi Pak Dek. Ya, Satu lagi tertinggal tadi. Eh, Kaitannya dengan apotek yang sedang saya usahakan itu, kita kesulitan di mencari di bab mencari apoteker. Sebab katanya sekarang regulasinya satu apotek itu harus satu, bukan, satu apoteker itu hanya bisa menjadi APJ di ya, satu apotek. Begitu ya Pak? Nah, ya, akhirnya beberapa apoteker yang kita temui ternyata sudah punya MOU, sudah sudah menjadi APJ atau penanggung jawab di apotek-apotek mereka. Nah, satu itu, apakah kemana kira-kira saya harus mencari apotek yang masih free yang bisa dijadikan APJ atau apoteker penanggung jawab di apotek kita. Terus yang kedua, tentang apotek kita masih kita berencana kita kita berencana untuk apa ya, eh, eh, meng- me- mengedepankan potensi yang ada di daerah kita, termasuk dokter atau juru hitan atau ahli terapi yang ada. Makanya apoteker kita dorong supaya dari kita warga desa. Dokter juga kebetulan ada dokter yang berdinas di rumah sakit. Nanti pada saatnya kita akan mintai kontribusi lah supaya dengan apa temanya tema membaktikan diri untuk masyarakat sekitar gitu. Nah, apakah begitu layak atau apa namanya masuk akal lah buat untuk bahasa saya untuk dilakukan begitu Pak D. oke. Tentang apotek, memang ini temuan kita di lapangan itu secara regulasi masih tidak segampang yang diomongkan. Karena memang untuk jadi apotek itu harus ada apoteker penanggung jawabnya dan seterusnya. Iya, betul. Dia bisa bekerja sama dengan apotek yang sudah ada dan seterusnya, tapi tidak semua apotek juga terbuka untuk diajak kerjasama. Betul. Nah, kalau tadi Mas Adi bilang ada dokter atau ada terapis atau apapun yang ada di desa itu, kenapa nggak terpikirnya malah ke kliniknya bukan apoteknya? Kalau apotek memang secara perizinannya akan lebih ini ya,
Tapi setidaknya klinik dan apotek itu bisa dikomunikasikan dengan dinas kesehatan setempat. Kira-kira kayak apa nih solusinya? Kami sudah siap dengan apa? Kami siap dengan tempatnya, bla 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 dan seterusnya. Jadi ke dinas apa? Ke dinas kesehatan dan ke apa kimia farma coba dikomunikasikan. Kalau yang saya tangkap dari statementnya Menteri Kesehatan, maka sebenarnya akan ada perubahan tentang kebijakan apotek ini. Hmm. Kenapa saya bilang itu? Karena waktu apa sosialisasi ada Menteri Kesehatan, beliau menyampaikan bahwa bagaimana akan melakukan apa duplikasi plug and play dari sistem apotek yang ada di India. Jadi nantinya di apotek-apotek itu mungkin akan terkoneksi dengan aplikasi-aplikasi atau aplikasi tertentu sehingga di situ itu lebih pada pelayanan untuk kemudian apa jual obatnya dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu. Yang saya pahami karena sekarang kan sederhananya kan gini Mas. Gini kan. Ketika bicara tentang obat aja, kita sekarang sudah bisa menggunakan aplikasi Halodoc umpamanya. Ketika konsultasinya bisa apa lewat telepon atau apa lewat WA atau lewat chatting yang ada di situ dan seterusnya. Kemudian dia bisa memberikan rekomendasi, kemudian rekomendasi itu kemudian dari rekomendasi dokter yang kita konsultasi, ibarat katakan dia keluar resep nih, dia kemudian mendeliver ke apotek Apotek. yang dirujuk, Hmm. kemudian kita tinggal beli, kemudian ada pengantaran. Ini kan bahkan tidak ada apoteker di situ kan, berarti dari dokter langsung bisa memberikan referensi. Padahal Iya, dokternya ya konsultasinya lewat online dan seterusnya. iya, Nah, saya betul. membayangkan akan ke sana, tetapi sekarang kan kebijakannya belum ada. Setidaknya Kang Adi sudah antisipasi, kita prepare itu. Tapi kalau dari cerita yang tadi, saya malah kepikiran, kenapa nggak kliniknya aja yang coba dirancang atau apa apa dijadikan satu lah klinik dan apotek, Iya. tapi memang klinik dengan ada dokter yang dari desa itu Hmm. dan seterusnya. Hmm. Kira-kira itu, Kang Adi ya, yang saya bisa respon. Lanjut.